Pagi itu, pelabuhan Singapura terlihat berbeda. Tidak ada hiruk-pikuk seperti biasanya. Kapal-kapal raksasa yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan perdagangan energi Asia Tenggara, kini jumlahnya jauh berkurang. Bukan karena dunia kehabisan energi, bukan pula karena permintaan menurun. Perubahan ini terjadi karena satu keputusan besar. Indonesia berhenti bermain di posisi lama. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal dunia sebagai pemasok bahan mentah murah, minyak sawit, hasil tambang, dan berbagai sumber daya alam diekspor tanpa banyak nilai tambah. Negara lain mengolahnya, menjualnya kembali, dan meraup keuntungan terbesar. Namun pola itu kini diputus. Indonesia memilih jalan berbeda mengolah, mengendalikan, dan menentukan arah pasar sendiri. Minyak sawit yang dulu keluar negeri dalam bentuk mentah, kini diubah menjadi biodiesel, produk oleokimia, hingga minyak goreng premium. Bahkan, untuk pertama kalinya, Indonesia mulai mengekspor bahan bakar olahan dalam skala besar. Sesuatu yang dulu nyaris tak terbayangkan. Langkah ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan satu hal: kedaulatan energi dan pangan berada di tangan bangsa sendiri. Puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam paradoks. Negeri kaya sumber daya, tapi keuntungan justru mengalir ke luar negeri. Setiap komoditas yang diekspor mentah kembali dalam bentuk produk. Jadi, dengan harga jauh lebih mahal. Semua harus diproses di dalam negeri agar menciptakan industri, lapangan kerja, dan kekuatan ekonomi nyata. Keputusan ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan pernyataan kekuasaan. Di tengah perebutan energi global, Indonesia menyatakan diri bukan lagi pemain pendukung, tetapi aktor utama yang mampu mengatur aliran energi dan pangan di kawasan. Dampaknya langsung terasa di Singapura, negara kecil yang selama ini dikenal sebagai pusat energi Asia Tenggara, mendadak berada dalam posisi sulit. Selama bertahan-tahan, mereka mengimpor bahan bakar dari Indonesia, mengolahnya dengan infrastruktur canggih, lalu menjualnya kembali ke dunia. Strategi itu berhasil hingga Indonesia menutup keran lama. Singapura terpaksa mencari pasokan baru dari Timur Tengah, Australia, hingga Afrika. Jalur baru ini lebih mahal, lebih panjang, dan penuh ketidakpastian. Keunggulan mereka sebagai hub energi regional perlahan tergerus. Dan ketergantungan lama yang dulu menjadi kekuatan, kini berubah menjadi titik rapuh. Bukan hanya Singapura yang terdampak. Malaysia, pesaing utama Indonesia di industri sawit global, ikut merasakan guncangan besar. Selama ini mereka yakin mampu bersaing. Namun, ketika Indonesia melakukan ekspansi besar-besaran, baik di dalam negeri maupun luar negeri, peta persaingan berubah total. Di Papua, Indonesia membangun kawasan industri terpadu dari perkebunan hingga pengolahan dan ekspor. Langkah ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga pemerataan pembangunan nasional. Sementara di Afrika Barat, perusahaan Indonesia mulai menggantikan dominasi lama di pasar strategis. Angkanya berbicara jelas, nilai ekspor sawit Indonesia melesat jauh, meninggalkan Malaysia di belakang. Ini bukan sekadar statistik, melainkan tanda bahwa Indonesia telah naik level dan menguasai rantai nilai dari hulu hingga hilir. Pemerintah tidak setengah-setengah, insentif diberikan, pajak disesuaikan, dan industri pengolahan didorong tumbuh di dalam negeri. Hasilnya nyata, produk turunan sawit Indonesia kini menguasai pasar global. Dari energi ramah lingkungan hingga kebutuhan industri. Di sektor energi, campuran biodiesel nasional mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Ini bukan simbol, melainkan bukti bahwa Indonesia serius membangun kemandirian. Ekspor bahan mentah memang berkurang, tetapi industri dalam negeri justru tumbuh pesat. Lapangan kerja tercipta dan nilai tambah tinggal di dalam negeri. Tentu saja, langkah ini tidak disambut semua pihak dengan baik. Beberapa negara menuduh Indonesia proteksionis dan bahkan mengancam membawa isu ini ke forum internasional. Namun, Indonesia bergeming. Pesannya jelas, ini bukan permainan kotor, melainkan hak sebuah bangsa untuk mengelola kekayaannya sendiri. Diplomasi tetap berjalan, tetapi prinsip tidak dikompromikan. Di kawasan ASEAN, negara-negara lain
mulai berhitung ulang. Mereka sadar, Indonesia kini memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat. Di tingkat global, Indonesia tampil sebagai mitra strategis baru, baik di Afrika, Timur Tengah, maupun Eropa. Bahkan, di tengah regulasi lingkungan yang ketat, Indonesia tetap menjadi pemain penting berkat pendekatan keberlanjutan. Perubahan ini bukan hanya terasa di peta geopolitik, tetapi juga di dalam negeri. Di Papua, petani lokal kini terhubung langsung dengan rantai pasok global. Latihan, teknologi, dan akses pasar membuka peluang baru. Infrastruktur berkembang, dan ekonomi lokal bergerak. Industri baru tumbuh di luar Jawa di Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Produk Indonesia kini tidak lagi sekadar komoditas, melainkan produk industri bernilai tinggi. Sabun, kosmetik, bahan pangan, hingga pelumas industri diproduksi di dalam negeri dan dikirim ke dunia. Pandangan dunia pun berubah. Indonesia tak lagi dipandang sekadar pasar besar atau pemasok bahan mentah, tetapi sebagai contoh transformasi ekonomi yang berani dan strategis. Dalam waktu relatif singkat, Indonesia berhasil membalik posisi dari pemain pinggiran menjadi penentu arah. Perjalanan ini memang belum selesai. Tantangan akan terus datang dan tekanan global tidak akan berhenti. Namun, satu hal kini jelas. Indonesia telah membangun fondasi yang kuat. Dari pelabuhan yang dulu hanya mengirim bahan mentah, kini berdiri industri modern. Dari ladang sawit hingga kilang biodiesel, semuanya bergerak menuju satu tujuan kedaulatan ekonomi yang nyata. Asia Tenggara kini menyimpan cerita baru. Bukan lagi tentang siapa yang paling kecil, tapi cerdik. Melainkan tentang siapa yang paling berani mengendalikan masa depannya sendiri. Dan dunia, mau tidak mau, harus mulai memperhitungkan Indonesia. Namun, di balik semua perubahan ini, ada satu pertanyaan besar yang mulai diperhatikan para investor global, lembaga keuangan, dan perusahaan multinasional. Seberapa besar dampak kebijakan ini terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang Indonesia? Dunia usaha memahami bahwa kendali atas energi dan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga tentang manajemen risiko, kepastian regulasi, dan arah kebijakan fiskal. Disinilah Indonesia mulai dipandang bukan sekadar negara berkembang, tetapi sebagai pasar strategis dengan potensi imbal hasil tinggi bagi investasi jangka panjang. Perubahan arah ini juga menarik perhatian sektor keuangan global. Bank, investasi, dana pensiun, dan sovereign wealth fund mulai menilai ulang posisi Indonesia dalam portofolio mereka. Industri hilirisasi menciptakan arus kas yang lebih stabil, margin keuntungan yang lebih besar, serta perlindungan dari volatilitas harga komoditas mentah. Bagi pelaku pasar modal, ini berarti peluang baru di sektor energi terbarukan, industri pengolahan, hingga infrastruktur logistik yang menopang rantai pasok nasional. Di sisi lain, transformasi ini turut mengubah lanskap ketenagakerjaan dan produktivitas nasional. Industri bernilai tambah membutuhkan tenaga kerja terampil, teknologi modern, dan sistem manajemen yang efisien. Hal ini mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, mempercepat adopsi teknologi industri, dan membuka ruang bagi pertumbuhan sektor pendidikan vokasi, serta pelatihan profesional. Efek berantainya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan demografis. Bagi dunia usaha internasional, Indonesia kini menawarkan sesuatu yang sebelumnya langka. Kombinasi antara sumber daya alam besar, pasar domestik kuat, stabilitas politik relatif, dan arah kebijakan yang konsisten dalam dunia yang semakin tidak pasti akibat konflik geopolitik dan krisis energi. Negara yang mampu mengamankan pasokan sekaligus mengendalikan nilai tambah akan selalu berada di posisi tawar tertinggi. Indonesia mulai masuk ke kategori itu. Tak heran jika diskusi tentang Indonesia kini semakin sering muncul dalam forum ekonomi global, laporan riset perbankan internasional, dan kajian lembaga rating dunia. Topiknya bukan lagi sekadar ekspor komoditas, melainkan tentang keberlanjutan industri, transisi energi, ketahanan pangan, dan peluang investasi jangka panjang. Ini adalah bahasa yang dipahami dan dihargai oleh pasar global bahasa yang menentukan arus modal bernilai triliunan dolar. Pada akhirnya, pertanyaan yang kini muncul,
Bukan lagi apakah Indonesia mampu berubah, melainkan sejauh mana perubahan ini akan membawa Indonesia menjadi pemain kunci dalam ekonomi global. Jika konsistensi, kebijakan, tata kelola industri, dan stabilitas nasional terus dijaga, maka langkah hari ini bisa menjadi fondasi bagi lompatan ekonomi terbesar dalam sejarah bangsa. Dan ketika dunia berbicara tentang masa depan energi, pangan, dan investasi strategis, Indonesia tidak lagi hanya disebut sebagai bagian dari cerita, melainkan sebagai salah satu penulis utamanya.